Jadi kita hari ini ada di Museum Betawi. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama gua Adelia. Nama saya Randa Desmi Julandra. Nama saya Desi Olana. Nama saya Marmelani. Nama saya Akna Dini Pratama. Jadi kita hari ini bakalan explore bareng-bareng untuk melihat-lihat Museum Betawi. Let's go. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam Museum Betawi, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Cara kita registrasi adalah kita hanya perlu scan QR yang telah disediakan oleh pihak museum. Museum Betawi ini mulai dibangun pada tahun 2012 sampai 2015. Pada awalnya, bangunan Museum Betawi digunakan sebagai kantor unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi. Baru pada 30 Juli 2017, Museum Betawi pertama kali dibuka untuk umum. Dan pada saat tahun 2020, ruang museum telah diperluas sehingga di lantai 1 terdapat galeri pengantin Betawi dan galeri 8 ikon budaya Betawi. Di lantai 2, terdapat galeri rumah orang Betawi, dan di lantai 3, terdapat galeri komedi Betawi. Oke guys, kita sekarang ada di lantai 1 di Museum Betawi. Ayo kita cek. Di lantai 1 ini terdapat batik Betawi. Batik Betawi memiliki ciri khas berupa warnanya yang mencolok dan motifnya yang menggambarkan kebudayaan Betawi. Motif ini juga dipengaruhi oleh budaya Arab, India, Belanda, dan Cina. Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang pembuatannya dikerjakan dengan teknik tulis dan cap. Selain batik Betawi, di sini juga terdapat pakaian tradisional seperti pakaian sadaria, kebaya kerancang, dan pakaian pengantin Betawi. Di area ini juga bisa melihat bahan dasar pembuatan bir peletok, minuman khas Betawi. Seperti yang terlihat, ada sebuah kotak yang dinamakan sie. Sie merupakan seserahan adat yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Sie menjadi simbol persediaan hidup bagi pasangan yang akan memulai kehidupan baru bersama. Selain itu, terdapat juga alat musik tradisional, gamelan Betawi, Hai guys, sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini ada banyak barang yang menjadi khas Betawi. Jadi kita akan memberikan penjelasan singkat untuk di setiap barangnya. Telepon putar. Telepon ini mulai dikenal di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan bertahan hingga dekade 1980-an. Meski telepon bertombol mulai diperkenalkan ke publik sejak 1960-an. Telepon ini memiliki urutan nomor dari 1 sampai 0. Setrika arang. Setrika ini berasal dari abad keempat sebelum Masehi di Yunani. Terbuat dari besi dengan gagang kayu dan menggunakan arang atau tempurung kelapa sebagai sumber panas. Delman pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-19 oleh bangsa Belanda. Beca masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20, awalnya untuk pedagang Tionghoa, lalu menjadi kendaraan umum sejak 1940. Golok ujung turun atau jawara, senjata ini biasanya menggunakan ukiran pada bilahnya dan terdapat ukiran hewan pada gagangnya. Ayo guys, sekarang kita lanjut ke lantai 3. Untuk lantai yang terakhir, terdapat kebaya Betawi, berbagai macam motif batik Betawi, canting cap motif tumpal, baju celana dari karung goni, serat nanas, kulit kayu, dan ada pakaian abang none Betawi. Dan ada hal yang lebih menarik loh, yaitu ada sepasang pakaian pengantin Betawi, yaitu dandanan care haji dan dandanan care none pengantin Cine. Biasanya pakaian dandanan care haji yang dipakai pengantin laki-laki ketika pernikahan yaitu jubah berwarna cerah dan tutup kepala yang disebut sorban atau topi alpie. Sorban tersebut berwarna emas dengan manik-manik cerah. Pakaian ini digunakan oleh calon pengantin laki-laki yang terdiri dari jubah dengan sulaman benang emas dan manik-manik, jubah berwarna cerah, selempang, topi alpie, dan sepatu.
Untuk dandanan care none pengantin Cine atau pengantin perempuan biasanya terdiri atas blus cerah dari bahan satin, bawahan rok berwarna gelap atau kun, serta sebagai pelengkap di bagian kepala mereka menggunakan kembang goyang bermotif burung hong dengan sanggul palsu dilengkapi cadar di wajah. Pakaian ini digunakan oleh calon pengantin perempuan yang terdiri dari 1. Tuaki baju bagian atas atau blus, 2. Padanan tuaki kun atau rok, 3. Teratai, 4. Sanggul rambut buatun atau konde cepol, 5. Siangko bercadar, 6. Di atas siangko bercadar diletakkan sigar atau mahkota dengan motif bunga-bunga yang dipenuhi permata, 7. Hiasan burung hong, 8. Sunting atau sumping telinga, 9. Tusuk konde, 10. Kalung besar, yang terakhir sepatu selop berbentuk perahu kolek dengan ujung melengkung ke atas dan dihias dengan tatahan emas dan manik-manik atau mut. Budaya Betawi adalah budaya yang berkembang di wilayah Jakarta, Indonesia, yang merupakan hasil pencampuran berbagai kelompok etnis yang datang ke Batavia. Sejak abad ke-17, ketika kota ini menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat Betawi terbentuk dari gabungan berbagai etnis, termasuk Melayu, Arab, Cina, Portugis, dan Belanda. Proses interaksi dan akulturasi budaya ini melahirkan identitas budaya yang unik dan juga khas. Bahasa Betawi merupakan hasil perpaduan antara bahasa Melayu dengan berbagai pengaruh bahasa daerah lain. Dalam seni masyarakat, Betawi dikenal dengan musik gambang kromong, tari topeng Betawi, dan seni pertunjukan lainnya. Kuliner Betawi juga sangat khas dengan makanan seperti kerak telur, soto Betawi, dan gado-gado yang mencerminkan kekayaan rasa. Budaya Betawi hingga kini tetap menjadi bagian yang penting dari identitas Jakarta meskipun pengaruh modernisasi semakin besar. Oke guys, jadi ini akhir video vlog kita di Museum Betawi. Untuk teman-teman yang pengen datang ke sini, nanti kita cantumin alamatnya di bawah sini ya. Oke, terima kasih. Bye.